Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah Masjid Syafi'ul Ummah rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan bermuwajahah di masjid kita tercinta ini dalam rangka mengikuti kajian Ramadan menjelang berbuka puasa. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan masuk hari yang ke-9. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan ini sampai di akhir Ramadan nanti. Shalawat dan salam semoga kita tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya dan yang kita harapkan syafaatnya wujud di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu hal yang paling berat dalam berpuasa itu adalah kita diwajibkan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Allah berfirman dalam surah Yusuf, ayat ini menggambarkan betapa beratnya kita dalam hal pengendalian hawa nafsu. Ayat ini tadi pagi juga dibahas oleh Pak Kiai Taqiyuddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammartum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini Nabi Yusuf berkata, Nabi Yusuf, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ini Nabi Yusuf yang mengatakan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ini catatan, karena nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Inna nafsal ammaratum bisu, kecuali marhima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini menggambarkan betapa manusia kita ini ternyata oleh Allah diberi fitrah atau kecenderungan untuk berbuat jahat karena punya nafsu. Inna nafsala ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu adalah selalu menyuruh kita kepada berbuat ketidakbaikan atau kejahatan. Tetapi memang nafsu itu sesuatu yang ada dalam diri kita, Maka kalau sering kita dengarkan bahwa puasa itu adalah salah satu hal yang paling berat karena kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Nafsu itu bermacam-macam. Ada nafsu seksualitas, ada nafsu makan, nafsu bersenang-senang, nafsu merdeka, nafsu ingin berkuasa, dan bermacam-macam pokoknya. Namanya nafsu yang ada dalam diri kita. Maka terkait dengan ayat ini, terkait dengan ayat tentang nafsu ini, ada seorang tokoh psikolog. Sebenarnya dia seorang dokter, tetapi dia psikolog
namanya, ini orang kelahiran Kroasia tetapi dia besar di Austria. Namanya tokoh itu Sigmund Freud. Sigmund Freud. Pendapat Sigmund Freud ini, Ibu sekalian, ini sesuai dengan ayat ini tadi, bahwa manusia itu sebenarnya memiliki nafsu. Inna nafsala amarutum bisu. Sigmund Freud, seorang tokoh psikolog tadi, membagi struktur kepribadian manusia ini ke wonten telu. Jadi Sigmund Freud membagi struktur kepribadian kita ini ada 3. Manusia itu yang pertama punya id atau ID. Yang kedua punya ego. Yang ketiga punya super ego namanya. Id atau ID itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang selalu mengarahkan manusia kepada prinsip-prinsip kesenangan. Makanya sedaya manusia, sedaya kita ini selalu memiliki motivasi untuk mengarah kepada kesenangan. Niku id atau ID. Itu semua manusia punya. Karena itu fitrah manusia dari lahir seperti itu. Buatnya nanti ceritane menungso atau kita ini kemudian tidak suka kepada kesenangan, maka sesuatu yang mengarah kepada pleasure principle, prinsip-prinsip kesenangan, ya itu. Setelah kita punya fitrah bersenang-senang, kita kemudian punya namanya ego yang berarti. Ego yang ada di dalam diri kita itu adalah suatu motivasi yang mengarah kepada bagaimana kesenangan yang ada dalam diri kita itu kemudian tercapai. Maka kita sering mengatakan egois. Egois itu artinya kita ini ternyata selalu mementingkan diri kita untuk memenuhi kebutuhan kita tadi. Ulang-ulangi nggih. Jadi sakwise enten ID tadi, sesuatu nafsu lah, ID itu nafsu, harus nafsu. Nafsu itu tidak akan kemana-mana, tidak akan terjadi apa-apa ketika yang namanya ego itu tidak melayani nafsu ini. Kita ini maunya sih makan yang enak, yang menggerakkan diri kita kemudian untuk membeli sate, minum es jus, itu ego kita. Lek ego tidak bergerak ya otomatis Bapak Ibu. Tetapi ego ini masih bersifat agak ngawur dalam diri kita ini. Ego masih bersifat ngawur. Wis pokoknya sesuatu yang kemudian mengarah kepada kesenangan dan kemudian itu bisa mencukupi kebutuhan kita, ya ego itu yang memenuhi. Yang namanya orang itu sepenting dia terpenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu namanya kebutuhan egoismenya seperti itu. Oke. Nah, tetapi di sisi lain ada yang namanya super ego. Super ego inilah kemudian yang mengendalikan dalam batas-batas etika kita. Maka ketika seseorang puasa, lapar, ingin makan, sing enak apa ya? Sate. Misalkan, sate. Kemudian ego mencari sate. Ketika kita mencari sate ini ya sate apa saja yang penting dimakan enak untuk memenuhi kebutuhan diri kita. Oh, kemudian kita pengen sate ya tuku. Pengen es jus ya tuku. Ojo kemudian sembarang sate, sembarang es jus kok maaf itu HE sampai tidak boleh. Kita ingin baju yang bagus misalkan, kita ya mencari baju yang bagus. Tetapi ketika kita ingin mencari baju yang bagus, kemudian kita ini harus membeli, biar itu hak kita, maka inilah super ego. Super ego itu adalah batas-batas etika
yang ada dalam diri kita untuk memenuhi kebutuhan ego itu agar kemudian sesuatu itu menjadi baik. Jadi ketika seorang itu lapar ingin makan, ini daging, wis sembarang daging sementing enak. Kemudian kita tahu bahwa ini daging babi, ini daging sapi. Yang membedakan ini daging sapi dan ini daging babi, ini halal, ini haram. Yang membedakan super ego niki. Ketika super ego kita mengatakan, oh ini daging sama-sama enak, tapi ini haram, ini tidak boleh. Yang berkata ini super ego kita. Kemudian kita memilih daging sapi. Ketika kita ingin makan es jus, lah lapar kayak ngene, puasa sedina blek, sing penting es jus tak minum ae. Padahal belum tahu iki es jus sapa. Iki es jus sapa kok seluruh timaem. Apa timaem tuh ras itu. Iki mergo dudu es jusku, walaupun perut lapar sekali. Sehingga kita beli. Yang kemudian tidak membolehkan diri kita untuk asal minum karena bukan hak kita. Inilah kegiatan super ego kita. Nah, super ego itulah kemudian agama ya super ego itu, Bapak Ibu sekalian. Salah satu super ego yang ada di dalam diri kita ini ya agama yang kita yakini ini. Maka kemudian agama itu membatasi seseorang untuk melakukan sesuatu itu secara etis. Etikanya kayak apa kira-kira? Kembali ke awal tadi, inna nafsal amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu marah kepada kejahatan. Agar nafsu yang ada dalam diri kita ini dibatasi dengan tirai-tirai yang baik, maka harus ada agama itu, harus ada super ego niku. Inilah kemudian yang ada di dalam diri kita, yang walaupun kemudian kita ini oleh Allah dilengkapi dengan berbagai macam fitrah atau pembawaan, tetapi fitrah itu kemudian salah satunya nafsu tadi, tapi harus kita kendalikan nafsu tersebut. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok agama? Agama itu ada yang mengatakan agama itu adalah pembatas. Agama yang kita yakini ini adalah pembatas. Mananya apa? Seseorang itu kalau ingin dibatasi ya beragamalah. Karena tidak ada satu agama pun di dunia ini, agama nopo mawon, yang kemudian memberikan kebebasan kepada umatnya sebebas-bebasnya. Boten enten. Agama itu artinya mengekang. Siapa yang dikekang? Ya orang yang beragama itu. Makanya kalau ada orang ateis, orang yang tidak bertuhan, uang sing tidak nganggep anak Tuhan, orang ateis, itu artinya orang yang ingin bebas, orang yang tidak ingin dikekang dirinya, ingin bebasnya apa? Agama itu ngerusui uripku, ngoten ateis itu. Karena memang substansinya agama itu semua adalah membatasi orang yang beragama ini. Mau jajal, ada yang benar agama, kayak apa kira-kira? Bayo, kira-kira ngelui hutan belantaran kalau, ngelui kewan. Tapi karena ada agama itu, semua agama adalah membatasi orang yang beragama tersebut. Kemudian kita beragama yang benar. Maka kenapa kita harus beragama? Karena kita ingin terkendali diri kita tadi. Dan semua agama ternyata membatasi orang yang berkeyakinan itu sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Sampun dikira oleh wong ngapunten, wong Kristiani bebas mboten, terikat juga. Pun dikira oleh wong Hindu kemudian bebas mboten, terikat. Cuman ada batas-batas tertentu yang memang tidak sama dengan kita. Misal kalau orang Hindu mungkin babi halal, kita haram. Dalam batas itu saja. Yang lain dalam konteks sosial kemasyarakatan tetap yang jahat tetap jahat, tidak boleh juga, Pak. Agama itu seperti itu. Dan setiap orang yang beragama pasti menganggap Tuhannya itu ya baik bagi orang yang berkeyakinan itu. Boten enten ceritane melu agama gue, enak Tuhan ku ki murah, gampang. Boten enten. Semua Tuhan itu bagi pengaruh agamanya itu
mesti memiliki sesuatu yang tingkat kebenaran yang sangat tinggi di beragama. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu inilah pentingnya beragama dalam kehidupan kita ini. Maka walaupun dalam ayat di atas tadi dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya oleh Allah dikendalikan oleh nafsu, bahwa kita diberi oleh Allah diberikan nafsu dalam diri kita, yang nafsu itu adalah mengarah kepada pleasure principle tadi, prinsip-prinsip kesenangan, yang kemudian juga mengarah kepada kejahatan. Tetapi dengan agama inilah kemudian nafsu dapat terkendalikan. Ini poin yang, maka dari itu karena puasa ini adalah salah satu bentuk dari ajaran agama kita, maka puasa inilah salah satu bentuk dari pengendalian hawa nafsu kita. Inna nafsa la'amartum bisu, tapi illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu, ketika kita sebagai seorang muslim mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan nafsu kita, berarti kita termasuk illa ma rahima rabbi, termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mampu mengendalikan nafsu kita. Bapak Ibu rahimakumullah, saya menukil sedikit dari apa yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Kiai Taqiyuddin, bagaimana agar nafsu dalam diri kita ini terkendali. Salah satunya adalah dengan zikir. Zikir itu akan memutus kerentek nafsu, bahasanya Pak Taqi. Zikir itu akan memutus kerentek nafsu kita, kemudian dan setan. Maka salah satu cara agar nafsu yang ada dalam diri kita, agar nafsu yang ada dalam diri kita ini termasuk nafsu yang rohimah robbi tadi, nafsu yang dapat rahmat dari Allah SWT, dengan cara berzikir. Berzikir itu akan memutus kerentek nafsu dengan setan tadi. Jadi berzikir ingat kepada Allah SWT. Ini resep yang pertama, dan ini harus kita lakukan karena memang memutus nafsu itu, karena Pak Taqi, memutus nafsu itu ternyata lebih sulit daripada memutus setan katanya. Memutus nafsu lebih sulit daripada memutus setan. Nafsu dalam diri kita, setan mungkin dalam konteks yang lain, setan-setan yang itu bisa kita halau. Tapi nafsu itu ada dalam diri kita, menyatu dengan diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, nafsu itu akan terus-menerus minta dituruti kecuali orang yang sendiri yang mencegahnya. Maka tadi saya mengatakan, seorang tokoh tadi, Sigmund Freud mengatakan nafsu itu akan selalu muncul. Jangan dikira kemudian nafsu itu hanya sekali dalam diri kita. Boten, nafsu itu akan muncul terus. Nafsu itu akan selalu kita pada diri kita dan akan selalu memprovokasi diri kita untuk menuruti keinginan nafsunya itu. Napa enten ceritane tiang puas dengan dirinya sendiri kalau tidak ada nafsu. Wis tuku kelambi sitok mesti kurang sitok. Kelambi sak lemari sik kurang, enti sintil kelambiku ki ya wis tak gawe kabeh. Padahal lebih serong lemari, hanger sampai kelendong itu. Dianger iku sampai kelendong mergo dicantoli kelambi wis ndak kuat. Lemari setumpuk wis disortir, telung dus wis ngono wis. Ngono lajeng becek sik bingung iki kelambi sirung tak gawe iki bingung. Iya, buka TikTok. Napa lek jangan buka TikTok niku. Di TikTok itu bisa jadi semua barang jadi penting gara-gara TikTok. Ngoten niku. Nafsu niku. Jadi sing inna nafsala amrun bisu seperti itu. Lek turuti karepe apa ya. Walaupun kemudian kadang-kadang tidak berguna. Itu hanya satu sisi saja. Sisi yang lain nafsu makan misalkan. Bapak Ibu sekalian, walaupun diri kita ini oleh Allah kadang-kadang dikaruniai sakit, asam urat kayak kolesterol kayak, tapi namanya keinginan nafsu makan itu selalu tinggi. Wis jelas kolesterol itu dhuwur gitu. Enten gula enten nggih. Wah,
gule enak. Wis gule putih dahar samping ini enak oseng kikil. Nggak mawon. Kenapa kok kita kemudian tidak mampu untuk membuat diri kita punya nafsu tadi. Ini nafsu kita. Dan itu sangat alamiah, manusiawi. Ya, maka kemudian ketika seseorang itu ingin, tadi saya mengatakan, kemudian ingin sate, kemudian kita berangkat beli sate, kemudian ingat bahwa sate itu misalkan dalam persepsi kita ini berdampak pada ngoten niku. Nah, inilah kegiatannya super ego tadi. Nah, yang dapat mengendalikan seperti itu. Ya. Pun niku yang kedua. Maka dari itu Bapak sekalian, sekali lagi ada beberapa resep yang kemudian agar nafsu yang kita ada dalam diri kita ini terkendali dengan baik. Salah satunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nafsu terus menerus dituruti, maka kita sendiri yang harus mampu mencegahnya. Kita sendiri. Bagaimana? Salah satunya dengan cara berpuasa seperti ini. Berpuasa niku kenapa kok diwastani dapat mengendalikan nafsu? Rasulullah SAW telah bersabda ngeten, Bapak sekalian. Suatu ketika Rasulullah perang. Setelah perang selesai, Rasulullah mengatakan perang yang seperti itu, perang sing sampai mati-matian seperti itu, kata Rasulullah, itu perang kecil. Kita setelahnya akan memasuki perang besar. Perang besar itu apa? Perang besar itu perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Ini sampun seperti itu. Inilah gambaran betapa beratnya diri kita di dalam mengendalikan hawa nafsu atau apa namanya tadi dikatakan dalam diri kita tadi. Maka berpuasa inilah salah satu bentuk wahana kita agar yang ada dalam diri kita ini terkendali dengan baik. Salah satu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikir itu? Menurut Taqiyuddin, zikir itu adalah menghadirkan Allah di hati kita. Ketika Allah selalu hadir di hati kita, maka setan itu mboten angsal tempat di dalam diri kita, Pak. Maka berzikir itu artinya kita harus menghadirkan Allah di dalam diri kita. Apabila sudah seperti itu, kemudian setan tidak mendapat tempat di hati kita. Ini yang kedua. Kemudian jangan sampai kemudian hati kita ini menjadi hati yang selalu dikalahkan oleh nafsu tadi. Karena apa? Karena hati yang selalu dikalahkan oleh nafsu, maka sebenarnya hati kita sudah dimasuki oleh setan. Bagaimana zikir agar kemudian selalu hadir dalam diri kita? Berzikir itu Bapak sekalian secara kualitas maupun secara kuantitas. Berzikir yang baik itu berzikir secara kualitas. Walaupun kita tidak nyun sewu niki, boten mengamalkan harus melafalkan ini sekian ribu kali, sekian ratus kali. Itu hanya sebagai wahana agar hati kita ini selalu berzikir kepada Allah SWT. Jadi berzikir itu kalau berzikir secara kuantitas, artinya kita ini bagaimana kadang-kadang kita memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda. Misalkan, pengen ini dan itu, silakan baca ini sekian ribu kali. Itu kuantitas. Kalau ingin ini dan itu, silakan baca ini sekian ribu kali. Jika kita disibukkan oleh itu terus, itu tidak apa-apa. Secara kuantitas itu boleh. Tetapi yang paling penting jangan sampai kemudian kuantitas zikir kita ini tidak diimbangi dengan kualitas. Yang paling penting adalah bagaimana hati kita ini selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah caranya agar apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam nafsu kita ini terkendali dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu wahana untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Agar apa? Agar nafsu kita adalah termasuk nafsu yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati,
Demikian yang dapat kami sampaikan. Waktunya sudah mendekati maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan mungkin apa yang kami sampaikan ini sekedar ya nanti lebih dalam mungkin Bapak Ibu bisa membaca lagi atau mencari referensi yang lain sehingga wawasan kita tentang beragama jadi semakin luas. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pinter menit.